ruang diskusi. Jadi kalau kalian masuk di sini tadi, di ruang penelitian, nanti akan ada pintu lagi yang masuk ke ruang diskusi. Nah, ruang diskusi itu enak ya daripada ruang penelitian. Dia ber-AC, dingin, jadi biasanya buat anak-anak nongkrong. Ibaratnya base camp-nya anak-anak yang sudah masuk lab. Jadi kalau kalian sekarang ya mungkin base camp-nya di mana perpus sambil lead game gitu kan, atau base camp-nya di flash, telkom flash gitu. Nah kalau anak himpunan biasanya kan base camp-nya di himpunan. Kalau sudah mahasiswa yang masuk lab, base camp-nya pasti di laboratorium sampai malam ya di lab. Ya itu yang ngapain aja karena ada ruang diskusinya, enak buat ngerjain tugas, buat apa-apa. Nah, untuk ruang diskusinya ini ada kalau di lab KME, kalau buka pintu ada ruang diskusi S1. Nanti ada pintu lagi, ada ruang diskusi S2, ada pintu lagi, ada ruang instrumen, terus ada pintu lagi ruang diskusi S3. Jadi ada sendiri-sendiri ruang diskusinya. Gitu. Nah, untuk fotonya yang ini ruang diskusi S1, yang lainnya aku nggak dapat fotonya. Nah, untuk semua yang aku jelaskan tadi, kalian bisa akses di link ini. Kalau kalian butuh catatan yang lebih lengkapnya, kalau kalian mau minta PPT juga aku nggak keberatan. Nah, itu sih kalau dari aku. Dan kalau ada pertanyaan, aku persilakan. Mungkin aku kembalikan dulu lagi ke Nisrina. Baik, terima kasih Mbak Anisun atas materinya. Benar-benar membuka wawasan banget ya teman-teman di sini tentang lab KME. Jadi kalau yang mau tanya bisa chat dulu di kolom chat, bilang Mbak saya izin bertanya, nanti aku panggil untuk bertanya ke Mbak Anisun secara langsung. Jadi persilakan yang mau bertanya. Oke, Taluta boleh bertanya. Halo, cek. Suara saya kedengeran apa enggak? Iya, kedengeran, Dik. Dengar. Selamat malam. Terima kasih yang izin bertanya. Kami mengambil pertanyaan dari material seperti itu. Misalnya mata kuliah komposit atau bom itu kira-kira mendukung penelitian yang ada di laboratorium malah dua hal yang berbeda. Dek, sorry suaranya putus. Gimana aku dengan mata kuliah terus apa tadi ya? Ya, Mbak. Coba bisa tolong diulang nggak? Kalau putus-putus mungkin di apa sinyalku ya yang putus-putus ya? Boleh dicek aja Taluta kalau enggak bisa. Dikasih yang tapi ya. Terserah kamu boleh chat atau boleh telepon via line atau apa. Nanti biar dengar semua. Bisa ditaruh chat aja Taluta. Soalnya suaranya putus-putus. Iya ya. Sambil nunggu Taluta nulis pertanyaan di chat, mungkin bisa Alvina mengutarakan pertanyaannya. Ya, baik. Suara saya kedengaran, Mbak? Kedengeran, Dek. Dengar. Oke, terima kasih sebelumnya. Nama saya Alvina Tata, NRP 80, izin bertanya.
Oh iya Mbak, tadi mau ngasih tahu aja untuk yang Pak Ahlus, kami beberapa juga udah tahu, soalnya tadi juga udah pengenalan dosen di UKKBK, kebetulan kami ada beberapa yang panitia. Kemudian tadi yang MOF itu kan bentuknya material berpori. Itu saya penasaran, itu bentuknya apa kayak aerosol atau aerogel atau bagaimana? Terus kemudian untuk kayak kami mahasiswa yang sarjana itu kira-kira semester kapan yang kita bisa masuk ke lab KME ini ya? Sudah Mbak. Oke, Apakah bisa pertanyaan saya bisa ya gimana? jelas. Baik. Ya jelas. Boleh langsung tak jawab nih Serina ya? Ya Mbak Nisun bisa dijawab. Iya, bisa dijawab dulu yang pertanyaan Alvina, Mbak. Oke, jadi pertanyaannya yang pertama, oh ya Pak Ahlus sudah kenal ya, alhamdulillah kalau gitu. Terus untuk yang MOF itu seperti apa Mbak? Jadi MOF itu dia padat kalau state-nya ya, kalau apa sih namanya fasanya itu dia padat. Nah kalau bentuknya seperti apa ini mungkin aku bisa tunjukkan. Jadi MOF itu atau metal organic framework itu dia kan namanya metal organic framework. Jadi metal, jadi dia ada logamnya. Nah, logamnya itu macam-macam, bisa Ni, bisa Zr, macam-macam. Jadi MOF itu ada banyak ya. Ada jenis-jenisnya, ada ZIF, ada dan sebagainya, HKUST, MIL. Nah, kalau namanya metal organic framework berarti metalnya itu ada logamnya, kemudian organiknya itu berupa ligan. Kalian pernah belajar tentang ligan kan? Jadi apa? Kayak suatu senyawa yang dia itu bersifat sebagai akseptor pasangan elektron bebas gitu ya. Nah, donor elektron bebas, sorry. Nah, kemudian si ligan-ligan itu kayak membentuk framework dengan si metalnya. Jadi antar ligan banyak, kemudian ada metal, ada logam, kemudian membentuk framework. Nah, namanya framework itu kayak kerangka gitu kan, kayak kerangka. Nah, di antara kerangkanya itu pasti ada pori-porinya. Kalau misalkan kita membuat sesuatu yang susunannya berulang, pasti kan nanti kalau dia nggak penuh gitu kan ada celah kan, ada pori. Nah, pori berarti nanti ada banyak. Nah, pori di situ itu yang bisa buat nyimpan sesuatu, entah itu zat warna, entah itu energi, hidrogen misalkan atau apa. Jadi porinya itulah yang dikejar gitu. Pori yang seperti apa yang diinginkan, misalkan bisa untuk katalis atau bisa untuk misalkan adsorpsi ya, adsorpsi zat warna, misalkan metilen blue kita mau adsorpsi supaya tidak terlalu mencemari lingkungan. Nah, untuk adsorpsinya bisa pakai metal organic framework ini supaya molekul-molekul dari zat warnanya itu masuk ke pori-pori MOF-nya. Kemudian nanti kalau sudah selesai, MOF-nya diambil, bisa diregenerasi gitu, bisa di loh kok running out of time ya, padahal harusnya ini aku sudah setting ini loh. Oke, nanti join lagi aja gimana ya nih Serina nanti ya. Kalau biasanya bisa unlimited sih. Kalau nanti Ini udah habis bisa join lagi aja Mbak, nggak apa-apa. ya join lagi aja nggak apa ya kalian ya. Soalnya aku kalau pakai Google Meet itu nggak bisa keluar suaranya. Jadi tadi aku minta Zoom sama anak-anak PSDM sama SC. Nah gitu jadi Tata. Jadi bentuknya itu dia padat, terus dia bisa nyimpen sesuatu itu karena ada pori. Kemudian untuk pertanyaan ketiga tadi apa ya? Lupa. Oh, kapan bisa masuk lab ya? Kapan bisa masuk lab? Jadi kalau kalian masih penelitian di mata kuliah umum, biasanya labnya masih di lab fundamental. Mata kuliah pilihan biasanya ada beberapa yang sudah melakukan penelitian di lab penelitian. Mata kuliah pilihan misalkan kimia lingkungan yang ngajar Bu Ita. Nah, itu biasanya penelitiannya bisa di lab ISA, jadi bukan fundamental. Tapi aku nggak tahu, ini tergantung pengampunya dan tergantung mata kuliahnya, dibolehkan atau tidak melakukan penelitian di lab penelitian.
Tapi kalau misalkan kapan bisa benar jadi mahasiswa lab, itu biasanya harus mengajukan ini dulu, mengajukan surat permohonan masuk lab yang disetujui oleh dosen pembimbing sama menyertakan mau ngapain gitu di lab. Nah, mau ngapainnya tuh nggak harus TA. Biasanya ada mahasiswa tuh yang PKM mungkin bisa sudah masuk lab duluan. Kalau diizinkan sama ketua labnya, misalkan PKM itu pembimbing, kalian kan PKM ada pembimbingnya ya, misalkan bimbing PKM kalian itu ada di lab KME, kemudian dosennya memang menyarankan kalian untuk melakukan penelitian di lab KME. Nah itu kalian bisa bikin surat, kemudian nanti dosennya menyetujui, terus baru diajukan ke kepala laboratorium. Jadi tidak harus menunggu skripsi, tapi mayoritas memang saat sudah mau meneliti skripsi itu baru masuk lab, itu semester 6 bisa, 7 bisa, 8 juga bisa. Kalau mau cepat dan dosennya mengizinkan, ada yang mulai semester 6 sedang lab, mengejar 3,5 ya. Karena ada yang semester 7 sudah masuk lab. Aku sendiri kemarin masuk lab semester 7. Ada juga yang semester 8 baru masuk lab. Jadi seperti itu Tata. Apakah menjawab? Iya, Mbak. Terima kasih, Mbak. Sama-sama. Baik, sekarang ada pertanyaannya dari Taluta tadi ya. Izin bertanya Mbak, semisal kami mengambil mata kuliah pengayaan dari teknik material seperti polimer dan keramik, apakah kira-kira mendukung penelitian di laboratorium KME? Terima kasih Mbak. Oh ya. Boleh Mbak Anisun dijawab. Oke, Taluta. Jadi kalau mata kuliah pengayaan itu biasanya kan memang dari departemen lain ya, tapi seringnya setauku mata kuliah pengayaan itu kayaknya nggak ada yang sampai nge-lab di lab penelitian. Bahkan nge-lab di lab fundamental aja kayaknya nggak sampai deh. Soalnya gini, dulu aku pernah kan ambil mata kuliah pengayaan itu kalibrasi dan apa gitu di teknik fisika. Kemudian aku dan beberapa teman kimia yang ngambil itu mengajukan, Pak ini apa nggak ada praktikumnya gitu. Kemudian oleh bapaknya akhirnya nggak ada praktikum sama sekali. Sepertinya memang mata kuliah pengayaan itu lebih ditujukan untuk ini ya, sekedar materi dan dasar-dasarnya mungkin gambaran umum. Nah tapi kalaupun ada mata kuliah pengayaan yang ada nge-labnya, ya aku nggak tahu karena nggak pernah ambil mata kuliah pengayaan yang ada nge-labnya, kayaknya nggak lakukan di lab. Kamu seperti ini, misalkan mbak saya nanti pengen masuk lab KME, terus saya ambil mata kuliah pengayaan ini, itu mendukung saya nggak, mendukung pengetahuan saya nggak untuk nanti melakukan penelitian di lab KME, gitu tak maksudnya. Mungkin gitu Mbak maksudnya. Yang kedua ya, salah paham ya yang pertama ya. Ya kan kalau saya tuh bikin salah paham memang ya. Oke, jadi kalau seperti itu ya mendukung. Kalau misalkan kamu ambilnya polimer dan keramik, itu sangat mendukung. Apalagi kalau kamu penelitian di lab KMI-nya itu juga sekitar tentang itu gitu, sekitar tentang itu. Nah, kalau misalkan kalian mau mempertimbangkan mata kuliah